Bab 13. Mengambil risiko. Beranikan diri Anda mengambil langkah pertama dan buka diri Anda untuk mengalami hal-hal yang tak terduga. Faktor penunjang keberhasilan. Perhatikan kualitas kehidupan yang menjadikan diri kita lebih hebat dari binatang dan juga yang lebih sukses dari kebanyakan orang. Kedua tangan kita dapat menjalankan mesin dan memanfaatkan teknologi. Orang yang cenderung dapat bekerja baik sering mendapatkan penghasilan yang baik juga. Kemampuan kita dalam berkomunikasi juga penting. Orang-orang tersohor kebanyakan adalah para bintang film, tokoh-tokoh agama, dan para ahli politik. Gaya hidup mereka yang penuh karisma dan penampilan mereka yang memukau telah menciptakan popularitas dan kemasyhuran mereka. Secara umum dapat dikatakan bahwa kecerdasan kita dipercaya sebagai faktor penentu yang utama. Para pemikir yang hebat seperti filsafat dan profesor telah mencapai puncak prestasinya. Kita pun menghormati cendekiawan seperti Socrates, Plato, Aristoteles, dan Einstein. Tapi sedikit orang yang menyadari bahwa yang lebih penting dari ketangkasan kita, kemampuan kita dalam berkomunikasi, dan kecerdasan kita ialah adanya fakta bahwa kita merupakan makhluk yang suka mengambil resiko. Semua binatang memiliki keterbatasan dalam gerakan hidupnya. Bahkan monyet dan simpanse akan menjadi gelisah bila mereka berkelana melewati batas wilayah kekuasaannya. Tentu saja ada beberapa jenis binatang yang suka berpindah-pindah tempat. Namun, meskipun mereka sering terbang ribuan mil, arah penerbangan ke tempat tertentu yang mereka tuju selalu bersifat tetap. Hanya kita, sebagai penjelajah, pionir, dan astronaut, merasa senang dengan gagasan untuk pergi ke tempat yang berada di luar jangkauan kehidupan kita sehari-hari. Meskipun kita tahu pasti bahwa kita akan menghadapi berbagai ancaman bahaya, kita tetap bergembira karena adanya pemikiran untuk menemukan seberapa jauh kita bisa pergi dan berapa banyak yang bisa kita peroleh. Pengambilan tindakan yang penuh risiko sangat membahayakan. Kita perlu memperkirakan kesulitan yang bisa terjadi dan mengurangi kemungkinan mengalami kerugian yang lebih besar. Selain itu, kita juga ingin meningkatkan keberhasilan kita dengan memahami kekuatan dan kekurangan kita. Setelah itu, baru kita menemukan langkah-langkah yang nyata yang dapat memberikan kepada kita peluang yang paling besar untuk bisa mencapai tujuan kita. Tapi meskipun kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sesempurna mungkin, selalu terdapat kemungkinan timbulnya bahaya bila kita menjelajahi tempat di luar batas wilayah yang kita kenal. Bila suatu perjalanan tidak bisa kita duga wujudnya, maka ini berarti kita membuka diri terhadap berbagai tingkat bencana. Hal ini akan melemahkan diri kita. Seperti kalau kita memikirkan sesuatu yang telah hilang dari diri kita. Pada saat timbulnya keraguan-raguan seperti itu, hanya ada satu kualitas yang dapat menjamin keberhasilan usaha kita, yaitu keberanian kita untuk mengalami kegagalan. Kita mengambil langkah pertama dan memulai petualangan kita. Kita memanfaatkan keriangan kita dan mengizinkan kekhawatiran kita untuk meningkatkan momentum kita. Menikmati petualangan hidup. Sekarang Heidi Trisman menjabat sebagai Direktur Pemasaran pada sebuah perusahaan penerbitan dan konsultan yang bernama Pengchor. Perusahaan ini banyak membantu perusahaan akuntan publik menjadi lebih berorientasi pada pasar.
Dia mengajar para akuntan bagaimana mengembangkan strategi dan teknik yang dapat memperluas jangkauan bisnis mereka. Kemampuannya dalam membantu orang lain agar lebih berhasil berakar dari kepribadiannya dan tantangan bisnis yang ada. Filsafatnya dimulai dengan keyakinan berikut. Segala sesuatu yang terjadi pasti ada maksudnya. Bila Anda mengetahui bahwa seseorang tengah menghadapi kesulitan, bantulah dia. Dengarkan dan berusahalah untuk memahami bagaimana dia mengatasi masalahnya dan bagaimana dia bisa bertahan. Dengan mendengarkan pengalaman yang dialami orang lain, Anda dapat belajar tentang diri Anda sendiri dan cara Anda mengatasi masalah Anda. Dengan demikian, Anda akan lebih menghargai situasi yang Anda hadapi. Lalu akan tiba saat-saat di mana Anda tidak perlu memikirkan orang lain. Anda kadang-kadang perlu menyediakan waktu untuk diri sendiri. Misalnya, berpetualang kemana saja. Saya sendiri akan meluangkan waktu saya untuk mendaki gunung atau pergi bermain ski. Pada suatu hari, saya mengikuti latihan survival selama 14 hari. Cuaca kala itu berada di bawah 0 derajat. Saya segera belajar untuk menghargai apa yang saya miliki saat itu. Ini merupakan momen-momen di mana saya merasa tidak sanggup untuk meneruskan perjalanan saya. Saya selalu berpikir, saya menginginkan tempat tidur yang hangat, tapi tidak punya pilihan lain. Saya merasa begitu kedinginan. Saya mencoba untuk menghibur diri saya dengan berharap semoga tidak sampai turun hujan salju. Kemudian terjadi hujan salju. Sehingga saya mencoba berusaha agar diri saya tidak kedinginan dengan mengatakan kepada diri sendiri, semoga anginnya tidak sampai bertiup kencang. Lalu timbul angin kencang. Kejadian ini agak menggelikan dan saya tidak berusaha lagi berpikir, wah, cuacanya nanti bisa lebih jelek lagi karena saya takut sesuatu yang lebih buruk akan terjadi lagi. Hargai stres yang Anda alami. Kapan saja saya menghadapi tantangan bisnis, saya akan memikirkan kesulitan yang mungkin saya temui. Saya lebih menghargai stres ketimbang mengasihi diri saya sendiri. Memikirkan sesuatu yang buruk dapat menyeimbangkan diri saya pada saat saya sedang goyah. Ini adalah cara satu-satunya untuk membebaskan diri saya dari beban yang menghimpit diri saya. Bila diri Anda masih terikat erat dengan masalah Anda, maka Anda mungkin akan bertindak keliru. Sebaliknya, jika Anda membebaskan diri Anda, maka Anda akan melihat persoalan yang Anda hadapi secara lebih jelas lagi. Anda perlu memberi kesempatan pada ego Anda untuk merasakan kesenangan dalam mengarungi kehidupan yang sulit. Di samping itu, pikiran bawah sadar Anda juga perlu Anda memanfaatkan sehingga Anda akan menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dan mengarahkan hidup Anda. Pahami diri Anda. Anda perlu membayangkan masa-masa sulit Anda sebagai suatu perjuangan hidup. Entah Anda berada di hutan belantara atau dalam bisnis, strategi dan pilihan yang harus Anda ambil sangat mirip. Namun terdapat juga beberapa perbedaan yang penting. Anda pasti tahu bahwa tantangan bisnis tidak akan mematikan hidup Anda. Selain itu, dalam dunia bisnis, Anda juga memiliki banyak pilihan dan kebebasan memilih. Alam di sekitar Anda, alam di sekitar kita tidak bisa bersahabat atau bersifat pemaaf terhadap siapa saja. Sebagaimana dalam latihan survival, dalam bisnis Anda juga dapat mencari
Orang yang memahami bahwa bekerja bersama-sama bisa menjamin sukses Anda dan memudahkan perjalanan hidup Anda selanjutnya. Bagi mereka yang menempuh perjalanan hidup yang sulit, bahkan menemukan bahwa terdapat berbagai cara untuk membangkitkan semangat dan merasakan kesenangan hidup. Sayangnya, beberapa dari antara kita lebih suka mencari jalan yang bisa menghancurkan diri sendiri, misalnya dengan meminum obat terlarang atau berjudi. Mungkin ada juga di antara kita yang suka sekali bermain olahraga yang berbahaya, seperti gantole, atau balap sepeda motor. Jika kita memiliki tujuan hidup, kita pasti akan menemui banyak rintangan. Sebagai jalan keluarnya, kita perlu merumuskan strategi survival dan siasat untuk meraih sukses. Berani bertarung. Heidi berbicara tentang keberanian. Ketika Anda terkena hantaman ombak, sebaiknya Anda bersikap pasrah saja. Kalau tidak, maka Anda akan menjadi panik dan Anda akan menjadi letih sendiri, terseret ke dasar laut, dan akhirnya Anda akan menemui ajal Anda. Bila Anda terjebak di tengah badai salju, Anda bisa membuat tempat perlindungan dan menunggu sampai badai reda kembali. Jika Anda tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan, maka Anda tidak akan dapat memaksakan situasi untuk membantu Anda. Namun demikian, dalam dunia bisnis, Anda tidak akan bisa mempersiapkan diri dengan baik karena segala sesuatu yang perlu Anda ketahui hanya akan datang melalui pengalaman. Kemudian akan datang saatnya di mana Anda harus mengumpulkan segenap keberanian Anda untuk mengambil langkah Anda yang pertama, menciptakan momentum yang tepat dan memperluas jangkauan kegiatan Anda semaksimal mungkin. Anda harus mengetahui kapan saatnya untuk mulai bertarung. Namun meskipun Anda tidak bermaksud untuk bertarung, Anda dapat belajar dari tantangan yang ada. Cuma saja Anda jangan membiarkan tantangan yang penting terlepas dari tangan Anda sampai Anda betul-betul menguasainya. Peluang yang berbahaya. Terdapat 2 karakter dalam huruf Cina yang mewakili kata krisis. Yang satunya menggambarkan bahaya, sedangkan yang lainnya melukiskan peluang. Karena itu, kita ingin menjalani kehidupan dengan mencari peluang, sementara kita mengurangi ancaman bahaya. Gagasannya ialah meningkatkan peluang sukses, sambil mengurangi risiko bahaya. Beberapa dari antara kita senang berlari menantang bahaya sampai mendekati kemungkinan mengalami bencana. Makin besar resikonya, makin kita merasakan adanya nafas kehidupan. Perlu diingat bahwa bahaya akan makin berkurang bila kita menempuh jalan yang aman. Tapi hal ini juga akan mengurangi peluang untuk berhasil. Tantangannya adalah gunakan kesempatan yang tersedia dan ambil manfaat dari setiap peristiwa yang terjadi. Jika kita mengalami saat-saat yang sulit, kita akan teringat kepada mereka yang telah banyak menderita akibat berbagai tantangan hidup yang lebih hebat. Namun, mereka telah berhasil mengatasinya dengan baik dan akhirnya mengalami sukses. Menjaga agar persepsi kita seimbang. Kadang-kadang kita begitu tenggelam dengan masalah kita sendiri, sehingga kita lupa bahwa masih banyak orang lain yang mempunyai masalah hidup yang lebih sulit lagi dari kita. Cara yang saya tempuh untuk menjaga agar persepsi saya seimbang adalah dengan membaca buku seperti Touching the Void, karangan Joe Simpson. Joe dan rekannya Simpson
Simon, Joe dan rekannya Simon baru saja berhasil mendaki gunung yang setingginya 20.000 kaki di daerah pegunungan Andes. Pada saat mereka baru turun sejauh 1.000 kaki dari puncak gunung, mendadak Joe terjatuh. Ketika tubuhnya mendarat, benturannya sangat keras sekali, sehingga kaki kirinya patah menjadi 5 bagian. Kemudian, Simon mulai menurunkan Joe ke bawah gunung dengan seutas tambang, sekaligus sejauh 150 kaki. Saat itu, badai salju menghantam pegunungan, sehingga Simon tidak dapat melihat atau mendengar Joe lebih dari 50 kaki. Secara tidak sadar, ternyata dia menurunkan Joe menjauhi pinggir jurang. Belakangan dia baru tahu bahwa Joe menjauhi tepi jurang karena reaksi dari tambang. Simon terus menurunkan Joe sampai 150 kaki ke bawah, tapi Joe masih tergantung lemah di tengah badai. Secara fisik, Simon tidak mampu lagi mengangkat Joe kembali ke atas, sedangkan Joe sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Kini Simon hanya punya satu pilihan. Dia lalu memotong tambang itu dengan harapan semoga Joe yang kaki kirinya patah tidak sampai jatuh terlalu keras. Kemudian Simon menuruni gunung sambil memperhatikan tempat jatuhnya Joe. Ternyata Joe jatuh ke dalam celah gunung yang dalam. Simon mempunyai dugaan kuat, Joe pasti tidak akan dapat bertahan hidup dalam celah gunung itu. Dia lalu kembali ke perkemahannya tanpa menyadari bahwa Joe ternyata mendarat dengan selamat di bagian yang menonjol pada celah tersebut. Setelah mengikatkan tali pada python yang dipalunya segera pada dinding es, Joe melewatkan malam yang mengerikan di dalam celah gunung. Sementara merasakan perutnya lapar, udara yang sangat dingin, dan nyeri pada kakinya yang hancur. Pada keesokan paginya, setelah subuh tiba, Joe mulai menyadari keadaannya. Dia tidak dapat mendaki dinding es itu, tapi pada sisi dinding yang lain terlihat kemungkinan untuk memanjat ke atas. Dia kemudian menuruni dasar dari celah itu dan menyeret tubuhnya ke sisi dinding es yang lain. Dengan menancapkan python demi python, piton demi piton pada dinding es, akhirnya pada saat matahari mulai terbenam, dia berhasil mencapai puncak dinding es. Saat itu, jarak sejauh 6 mil ditempuhnya selama 3 hari dengan cara merangkak. Setiap gerakan kakinya menimbulkan rasa nyeri yang hebat sekali. Dengan disertai rasa lapar dan luka karena hawa dingin, akhirnya dia bisa mencapai perkemahannya dengan selamat. Dalam buku serupa yang patut kita baca, pada saat kita sedang mengalami hari buruk, melalui buku-buku itu, kita dapat mengubah persepsi kita terhadap kenyataan dan mengingatkan kepada diri kita bahwa hidup ini bisa lebih sulit lagi daripada sekarang. Setiap hari kita perlu meluangkan waktu untuk mengimbangkan persepsi kita terhadap kenyataan. Kita memang ingin mengetahui krisis yang bakal kita alami sebelum hal itu benar-benar betul-betul terjadi. Namun kita tidak perlu terus mencemaskan masalah yang begitu banyak sekali, karena belum tentu masalah yang kita khawatirkan akan benar-benar terjadi. Jawabannya adalah keseimbangan. Beberapa tahun yang lalu, saya mempertunjukkan sebuah film motivasional pada kuliah saya tentang kehidupan Harry Cordelos, seorang tunanetra. Film ini memperlihatkan saat-saat ketika Harry sedang berlari pada perlombaan lari 7 mil di sebelah utara San Francisco. Dia berlari naik turun di sepanjang jalan, melewati hutan kayu merah, menyeberangi padang rumput, dan menyusuri jalan setapak yang berbatu-batu sambil berpegangan pada tangan temannya yang membimbing dia di sepanjang perjalanan.
Ketika film berakhir, ketimbang memberikan komentar tentang film itu, saya mendiskusikan mengenai perlombaan maraton Culver City yang pernah saya ikuti pada tahun 1977. Ketika itu, saya baru saja melintasi tanda separuh perjalanan dan masih tersisa 13 mil. Saya melihat Dr. Peter Strudwick sedang berlari ke arah saya dari arah yang sebaliknya. Peter dilahirkan cacat, tanpa mempunyai tangan dan kaki. Dia berlari dengan ujung kakinya yang cacat. Sementara Peter makin mendekat, saya memutuskan tidak akan berkata apa-apa padanya karena saya pikir komentar saya mungkin akan menyinggung perasaannya. Tapi ketika dia berpapasan dengan saya, dia memberikan semangat kepada saya. "Larimu sudah bagus, ayo teruskan." Baru-baru ini, Harry Cordelos mengikuti lomba lari jarak jauh sambil memegang tangan Peter Strudwick. Kapan saja kita menghadapi hari buruk, kita perlu ingat kepada Harry, si tunanetra, dan Peter yang berlari dengan ujung kakinya yang cacat. Kedua-duanya tetap bertahan lari, bermil-mil jauhnya. Kita akan bertanya pada diri sendiri bagaimana saya bisa berkata saya mengalami hari yang menyusahkan saya. Sekarang ini, Dr. Peter Strudwick yang menyandang gelar sarjana psikologi sering memberikan kuliah tentang keuletan, imajinasi, dan disiplin. Dia percaya bahwa pada saat dilahirkan, kita diberikan setumpuk kartu. Kita memainkan kartu ini sebaik mungkin, tapi tidak ada istilah cacat di dalamnya. Kita tidak boleh membiarkan berbagai rintangan mencegah kita untuk mencapai tujuan kita. Menciptakan siklus yang positif. Saya amat senang menonton pemutaran kembali pertunjukan Carol Burnett. Carol diasuh dan dibesarkan oleh neneknya. Mereka berdua hidup dari santunan negara. Dia menghubungkan kisah perjuangan hidup dan suksesnya dengan ketidaktahuannya terhadap nasib yang menimpa dirinya. Sebagaimana perkataannya pada suatu artikel yang ditulis Eric Sherman dalam Ladies' Home Journal. Pada waktu masih kanak-kanak, saya tidak tahu apakah saya dapat keluar dari kemiskinan. Siapa yang menyangka bahwa saya akan terjun ke dalam dunia pertunjukan? Tidak ada seorang pun kecuali diri saya sendiri. Saya pikir penting sekali untuk mengambil risiko atau menderita kekalahan dan membuktikan bahwa Anda ternyata dapat menjalani kehidupan Anda di tengah berbagai tantangan yang menyulitkan hidup Anda. Kita umumnya terlampau banyak memikirkan berbagai alasan yang akan menyebabkan kegalauan kita. Pemikiran yang demikian tidak mempersiapkan diri kita untuk menghadapi tantangan. Lagi pula, rasa takut akan meyakinkan kita untuk menghindarkan diri dari upaya mencoba mengatasi permasalahan kita. Sebagai tindakan positif, lebih baik kita mengabaikan rasa takut kita dan mengejar tujuan kita. Seakan-akan kita adalah seekor bagal yang matanya tertutup dan berjalan di tepi jurang. Kalau tidak demikian, maka kita akan dihentikan oleh curamnya jalan di balik tebing. Kuasai rasa takut dan rebut peluang yang ada. Kita dapat membuat diri kita seperti yang kita inginkan. Kita bisa menjadi wiraniaga dan bekerja di rumah sendiri, ketimbang harus bekerja serabutan. Kita dapat menguasai teknologi komputer dan memiliki informasi yang kita perlukan dengan segera untuk mengendalikan perjalanan hidup kita. Kita dapat bekerja penuh pada hari libur, sementara keadaan di kota sudah lengang, dan berlibur pada saat pantai dan tempat pesiar di gunung sedang sepi pengunjung. Pada waktu masih anak-anak, kehidupan kita banyak dirintangi oleh berbagai kegelisahan. Orang-orang yang sudah dewasa nampak lebih besar, lebih kuat, dan lebih pintar. Seorang anak yang sudah besar dapat berlari lebih cepat,
dan orang tua kita dapat memenangkan setiap argumentasi karena sudah mampu menggunakan logika, walaupun kita tahu persis bahwa kitalah yang benar. Kemudian tahun demi tahun berlalu, sementara kita bertambah besar dan berpendidikan lebih tinggi, seringkali kita masih bersikap ragu-ragu terhadap kemampuan kita. Segala kekurangan kita seringkali terus melekat di dalam diri kita. Padahal kita bisa mengusirnya dengan bermain-main di loteng bersama mainan yang kita miliki sewaktu masih kanak-kanak dulu. Rasa takut menguasai diri kita dan mencegah kita untuk mewujudkan keinginan kita. Ketakutan terus menyelimuti diri kita hingga kita kehilangan keberanian untuk berbuat sesuatu. Kita perlu menerima kelemahan diri kita sebagai bagian yang wajar dari masa kanak-kanak kita. Lalu kita perlu membuang jauh-jauh dan mengejar keinginan kita. Kendalikan diri dengan menciptakan siklus positif. Kegagalan dan penolakan bila terlalu dipikirkan dapat menyebabkan kehancuran diri kita dan menimbulkan depresi. Kita perlu melepaskan diri dari proses yang negatif ini dan menciptakan siklus positif. Kita ingin menciptakan sukses, menerima umpan balik positif, meningkatkan harga diri kita dan merasa hidup bahagia. Dengan mengubah sikap kita terhadap kegagalan dan penolakan dapat memperkuat ego kita. Tujuan kita bukanlah untuk mengendalikan hidup orang lain atau meniru pola hidup mereka, tetapi kita ingin mengendalikan kehidupan pribadi kita sendiri. Joan London, wakil tuan rumah dari Selamat Pagi Amerika, baru berusia 13 tahun ketika ayahnya, seorang dokter, meninggal dalam kecelakaan pesawat terbang pribadi. Dia bercerita kepada Tom Seligson dalam majalah Parade. Sebelum kejadian itu, hidup saya bahagia sekali. Tetapi tiba-tiba segala sesuatu menjadi terbalik dan kebahagiaan saya menjadi sirna. Untuk menghidupi 2 orang anaknya, ibu saya harus bekerja banting tulang. Sejak saat itu, untuk pertama kalinya, saya memutuskan akan bergantung sepenuhnya pada kekuatan saya sendiri dan berusaha mengendalikan kehidupan pribadi saya. Kemampuan kita untuk berkomunikasi secara efektif dan kecerdasan kita merupakan 2 kualitas pokok yang dibutuhkan untuk meraih keberhasilan kita. Bahkan yang lebih penting adalah keberanian kita, semangat petualangan kita, dan hasrat kita untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada. Bertindak di tengah bahaya. Thomas Keneally pernah menulis sebuah buku cerita sesungguhnya yang heroik tentang diri Oscar Schindler, berjudul Schindler's List. Semasa berkecamuknya Perang Dunia Kedua, Oscar memiliki kamp pekerja bagi orang-orang Yahudi yang dilindunginya. Pada kamp perbudakan lain, di mana orang-orang Yahudi digiring untuk bekerja di luar pagar, seorang tawanan menukarkan sebuah perkakasnya dengan seekor ayam kepada petani ini. Ketika dia menyadari bahwa dirinya mungkin akan terkena pemeriksaan, dia lalu meninggalkan ayam tersebut di luar kamp. Pada waktu ayam itu ditemukan oleh seorang penjaga, maka orang-orang Yahudi diperintahkan berbaris dan ditanya satu persatu, "Ayam ini punya siapa?" Tak seorang pun yang menjawab. Karena itu, seorang tawanan kemudian ditembak mati. Sebutir peluru menembus kepalanya dan membunuh seorang laki-laki lain yang berdiri di belakangnya. Orang-orang Yahudi itu kembali ditanya, "Ini ayam siapa?" Seorang anak laki-laki berumur 14 tahun maju ke depan dan sambil berlinang air mata, dia mengaku bahwa dia tahu siapa pemilik ayam itu. Komandan kamp bertanya, "Jadi siapa pemiliknya?" Si anak tadi menunjuk pada salah seorang tawanan yang mati. Sang komandan tertawa. Kemudian insiden ini berlalu begitu saja. Seringkali jika kita
menghadapi suatu konflik, kita dapat berpikir, bertindak hati-hati dan mencemaskan tentang kemungkinan yang bakal terjadi atau mengikuti intuisi kita dan cepat mengambil tindakan. Namun kadang-kadang kita tidak mempunyai waktu yang cukup untuk berpikir. Kita akan segera melakukan segala sesuatu yang kita ingat. Beranikan diri Anda untuk mengambil risiko. Kegembiraan dapat menjamin semangat kita. Tidak ada istilah hari naas bila persepsi kita seimbang dengan kenyataan. Abaikan rintangan dan kejar tujuan kita. Singkirkan rasa takut dan penuhi keinginan kita. Kita mempunyai keberanian untuk menjelajahi wilayah di luar batas kehidupan kita.